Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pengenalan komputer. Di sini kita masih membahas di Microsoft Word dengan materi MailMod. Nah, MailMod itu merupakan salah satu bagian dari Microsoft Word yang membantu kita untuk membuat sebuah file di mana file tersebut dengan fasilitas MailMod dokumennya hanya satu format, kemudian format yang lainnya adalah database. Databasenya itu bisa kita buat dengan menggunakan fasilitas di Microsoft Excel ya, atau di Word itu sendiri gitu. Jadi ada dua cara. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh databasenya ada di Excel. Nah, kemudian contoh MailMod yang biasanya digunakan adalah file undangan. Nah, undangan itu sendiri kan formatnya satu, tetapi yang diundang ada banyak, misalkan bisa 50, 100, bahkan 1000 gitu. Formatnya satu undangan, tapi data yang akan diundang itu bisa lebih dari satu. Nah, kita langsung contohkan saja. Di sini saya punya data ini, database-nya ini. Kemudian ini ya, ada field, ini namanya field, nama, kelas, npm, alamat, ini field. Nah, data yang ada di sini ini adalah record. Nama ininya Alifa, kelasnya B, npm-nya 123.518, alamatnya Blega. Kemudian selanjutnya ini adalah record pertama, record kedua, record ketiga, dan record selanjutnya. Oke. Nah, kita masuk di dalam file Word-nya. Nah, di sini Word-nya saya contohkan adalah biodata mahasiswa. Nah, dalam biodata mahasiswa ini tadi yang recordnya ya, ini tadi fieldnya. Nah, kemudian di sini nanti kita mulai dengan klik mailings. Kemudian di mailings kita pilih start MailMod ya. Nah, Anda perlu lihat di sini adalah masih abu-abu, jadi belum bisa diklik karena MailMod-nya belum kita fungsikan. Nanti jika MailMod sudah kita fungsikan, dia akan berwarna biru seperti ini. Nah, start MailMod, kemudian kita pilih step by step MailMod wizard. Nah, akan muncul dari jendela dialog seperti ini. Nah, di sini dalam proses MailMod ada 6 bagian, tapi kita sampai step ketiga juga sudah bisa melihat hasilnya. Selanjutnya kita pilih letters. Nah, start starting document. Nah, di sini select starting document. How do you want to set up your letters? Use the current document. Use the current document tadi itu file database tadi yang ada di Excel. Nah, perlu di garis bawahi di sini file Excelnya wajib Anda simpan nama filenya di folder yang mana Anda ingat. Jadi pada saat penarikan file ke dalam MailMod, proses MailMod, Anda tidak lupa dengan data tersebut disimpan di mana gitu kan. Selanjutnya next, select recipients. Kemudian di sini use an access list. Oke. Jika Anda klik next ini akan muncul jendela dialog seperti ini. Oke. Ini dia akan meminta filenya ada di mana gitu, akan mencari file apa yang akan Anda ambil. Nah, di sini saya akan mengambil dari tabel MailMod 1 ya. Saya simpannya tadi di download, kemudian tabel MailMod 1. Nah, di sini akan muncul jendela dialog. Kalau Excel seperti ini, ada sheet 1, sheet 2, karena tadi di sheet 1 saya klik OK. Nah, setelah ini
Nah, pastikan di sini data source yang akan Anda gunakan itu benar, data yang akan Anda ambil itu benar. Nah, ini namanya tadi fieldnya, yang ini adalah record, isian yang di dalam ini adalah record. Nah, jika sudah benar Anda klik OK. Nah, di sini akan ada pertanyaan, Bu, mana kok nggak ada gitu kan ya. Setelah Anda mencoba seperti sesuai petunjuk yang ada di dalam modul, ternyata tidak terlihat. Nah, petunjuk selanjutnya adalah di sini sudah biru ya. Tadi yang tadinya abu-abu dia sudah aktif. Kemudian Anda klik insert merge field. Nah, insert merge field ini akan tampil field-field yang tadi Anda buat di Excel, nama, kelas, NPM, alamat. Nah, ini bukan yang ini, tapi tadi yang di Excel, di database Excel tadi, tabel Excel tadi. Ini fieldnya. Nah, kalau nama Anda tinggal klikkan nama. Ya, ini udah benar nih. Ini namanya Melmert. Ini ciri khasnya seperti ini. Jika Anda insert merge field-nya isinya seperti ini. Nah, kelas. Keliru. Ini harusnya kan NPM. Berarti Anda klik NPM, tidak harus diurut. Nah, terus di sini kelas. Oke. Anda bisa kelas, klik kelas. Oke. Terus berikutnya alamat. Oke. Baik. Nah, jika ingin melihat, kita klik preview result. Nah, melihat preview result. Nah, Alifa. Nah, sesuai dengan database yang ada di Excel. Kemudian selanjutnya di sini ini adalah record yang ada di dalam Excel tadi. Nah, jika recordnya ada 10, maka ini akan sampai 10. Jika Anda klik ini, panah ke kanan, next record, preview the next record in the recipient list, yang di list database tadi. Kedua, siapa namanya. Ketiga, namanya siapa. Ini sampai ke data saya 10 ya, berarti hanya sampai 10. Hanya sampai data ke 10. 11 ya, data saya 11. Nah, jika sudah, ini kita klik lagi, berarti habis, datanya sudah habis, berarti sampai 1 sampai 11. Nah, bagaimana Bu caranya mencetak? Mencetak itu seperti ini, print dokumen, klik finish and merge, kemudian print dokumen. Nah, di print dokumen ini Anda bisa print from 1 from 11 misalkan. 1 from 11. Ini akan kecetak. Oke. Nah, di dalam ini akan muncul seperti pada umumnya ya. Nah, dari sini page-nya Anda page 1 saja. Karena kan memang di Word-nya hanya 1, tetapi file tadi ada 11. Itu akan tercetak 11-nya. Oke, akan tercetak. Nah, di sini Anda lakukan pemilihan printer mana yang aktif di komputer Anda gitu. Nah, printer aktif itu ini akan berwarna hijau, akan ada checklist berwarna hijau. Ini artinya dia print setupnya ada di sini. Ya, ini yang aktif. Jadi kalau yang tidak berwarna hijau, Anda bisa setting di settingan printernya di explorernya ya, di settingannya itu di setup printer apa yang memang Anda miliki yang bisa aktif di komputer Anda. Setelah Anda klik OK, akan tercetak. Dari sini, dari pencetakan perlu dipahami, pencetakan itu untuk menjaga printer Anda agar lebih awet, lebih tahan lama. Anda cetaknya jangan sekaligus, misalkan undangannya 100, cetaknya ya 20 dulu, istirahatkan 1-2 menit gitu, biar bisa terjaga usia dari printernya. Itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan mengenai Melmert. Jika memang ada pertanyaan mengenai Melmert, Anda bisa sampaikan di WhatsApp group ya.
Sekian mungkin materi dari saya mengenai Melmert hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.